Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Hampir setiap pemakaman ada sisi mistis yang menyelimuti. Diyakini ada sosok tak kasat mata yang membuat pemakaman tersebut terlihat angker dan mencekam. Tidak jarang pula yang memberi kesaksian tentang wingitnya sebuah pemakaman. Bahkan ada yang diganggu sosok tak kasat mata di lokasi tersebut. Hal itulah yang dialami oleh seorang sopir angkot di tahun 2012 silam. Kisah mencekam di pemakaman Bergota, Semarang Barat kala itu akan selalu diingat sepanjang hidupnya. Kuntilanak, penghuni pemakaman Bergota. Sore datang menepikan suasana. Terlihat mimik melas di raut wajah Muharram, sopir mikrolet jurusan Pedurungan, Semarang Barat Mangkang. Ia merasa sangat apes di hari itu. Penumpangnya sepi tidak seperti hari-hari kemarin. Beberapa langganannya dijemput pihak keluarga hingga mengurangi isi kantongnya. Peluh yang tidak diseka membuat wajah Muharram kusam mengkilat. Dia pun terus mencari penumpang dengan melaju pelan menyusuri trayek. Akhirnya, ketika menjelang maghrib, 3 orang wanita yang mengenakan payung memberhentikannya. Ketiga wanita tersebut tepat berdiri di depan toko penjahit Eka Karya yang berada di kompleks TPU Bergota di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang. Dengan melempar senyum, ketiganya yang memakai long dress dan berambut panjang melambaikan tangan, tanda menghentikan mikrolet. Muharram langsung menghampiri dan menginjak rem. Sekejap dia memperhatikan masing-masing wanita itu, yang mana mereka menggunakan payung dengan warna yang berbeda, yakni berwarna hitam, hijau, dan merah. Sedangkan rambut ketiganya panjang, serta dibiarkan terurai. Sesekali tersapu sepoi angin, hingga menutupi wajah mereka yang cantik dan anggun. "Silahkan, Mbak," ucap Muharram ramah. Semua masuk sambil mengucap terima kasih. Kembali, Muharram melajukan mikrolet sambil mencari penumpang lain. Selama di perjalanan, ketiga wanita itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan sepanjang perjalanan, Muharram tidak mendapat penumpang lain. Sesampai di Pasar Bulu, di Jalan MGR Sugio Pranoto, mereka minta turun. Disuruhnya Muharram menunggu, yang sekaligus dia menjalankan ibadah sholat maghrib. Ketika kembali, ketiganya sudah berada di dalam angkutan dengan masih membawa payung. Di depan kantor Bank Muamalat di Jalan Pusponjolo, mereka kembali minta turun. Muharram sebagai penjual jasa hanya bisa menurut permintaan mereka tanpa bertanya apapun. Ketika ketiganya turun, Muharram mendadak diserang rasa kantuk. Dia yang capek pun tidak bisa melawan hingga akhirnya tertidur. Tidak seberapa lama dia kembali terjaga ketika merasakan mobilnya bergoyang. Saat menoleh ke belakang, ternyata ketiga wanita tersebut sudah duduk dengan tenang. Muharram meminta maaf jika mungkin mereka menunggu. Namun semuanya terdiam tanpa membalas ucapan sang sopir. Setiba di Pasar Karangayu, mereka kembali minta agar mobil dihentikan.
Tanpa merasa curiga, Muharram menuruti keinginan penumpangnya itu. Lagi-lagi, rasa kantuk kembali datang menyergap. Muharram cukup heran, karena tidak biasanya dia tidur semudah itu, apalagi ketika sedang bekerja. Namun kenyataannya di malam itu dia terlelap dengan mudah. Dan beberapa saat kemudian, hal yang sama pun kembali terjadi. Muharram terbangun ketika merasa mobilnya bergoyang. Ketiga wanita itu juga sudah berada di jok masing-masing. Sebelum melajukan mobil, Muharram bertanya tentang tujuan akhir mereka. Salah seorang dari mereka pun menyuruh agar Muharram mengantar sampai ke rumahnya. Mereka juga berjanji akan menambah ongkos sebagai tambahan uang bensin. Melajulah mikrolet sesuai arahan mereka. Selama perjalanan, tidak sedikit pun Muharram mengajak ataupun diajak bicara oleh mereka. Begitu pula dengan ketiga wanita tersebut, mereka saling diam. Setiap kali melihat kaca spion untuk melihat, ketiganya hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah. Di tengah perjalanan, salah seorang dari wanita itu kembali menghentikan angkot. Kali ini Muharram merasa sangat asing dengan lokasi tersebut. Dia tidak pernah melihat ada pusat perbelanjaan sangat besar di kawasan itu. Setelah disuruh menunggu, ketiga wanita itu turun dan langsung masuk ke dalam mall. Muharram yang kali ini tidak diserang rasa kantuk, merasa heran atas apa yang disaksikan. Dia coba mengingat tentang kawasan yang sangat ramai tersebut. Sejenak, dia celingukan melihat sekitar. Benar-benar asing. Pusat perbelanjaan yang gemerlap itu tidak pernah dijumpai sebelumnya. Muharram yang merasa penasaran, hendak turun untuk memastikan. Dia berniat akan ngobrol dan bertanya pada tukang parkir, atau siapapun yang ditemuinya nanti. Namun niat itu tidak kesampaian ketika para wanita itu telah kembali. Anehnya, beberapa kali singgah di keramaian, namun mereka tidak membawa apapun. Tidak ada tas plastik ataupun barang belanjaan yang mereka bawa. Dengan diliputi perasaan penuh tanda tanya, Muharram kembali melajukan angkotnya. Tepatnya di satu wilayah perkampungan yang namanya Kampung Roro Jonggrang, Semarang Barat, salah seorang berkata kalau sudah sampai rumah dan meminta agar angkot dihentikan. Muharram merasa sangat kaget karena di depannya tiba-tiba ada sebuah rumah mewah layaknya istana megah. Di sana, ketiganya turun lalu memberi uang tambahan sesuai janji. Wanita pertama dan kedua memberikan uang melalui lubang kaca pintu kiri. Sedangkan wanita yang terakhir memberikan uang lewat lubang kaca pintu sebelah kanan. Mendadak, bulu kuduk Muharram merinding ketika tercium bau sangat menyengat. Saking wanginya, dia sampai menengok ke belakang. Padahal sedari wanita tersebut naik angkot, tidak tercium aroma menyengat semacam itu. Tidak ada parfum yang tertinggal. Justru dia menemukan 3 payung wanita tersebut tergeletak di atas jok. Dan alangkah kagetnya ketika Muharram menengok kembali ke depan. Tampak kompleks rumah megah itu berubah menjadi sebuah pemakaman. Di antara remang cahaya bulan, yang terlihat hanyalah batu nisan yang berjajar. Sungguh membuat Muharram mencut nyalinya. Keadaan sekitar juga sangat sunyi mencekam. Perasaan Muharram semakin tidak karuan ketika mobilnya mendadak mati. Dan suasana semakin mencekam ketika dia sadar kalau posisi mobil angkotnya berada di pinggir jurang. Dan kedua ban depan mobilnya terganjal oleh sebuah pondasi talut jurang itu. Menyadari posisi mobilnya akan terjebur ke jurang, Muharram berusaha untuk menghidupkan mobilnya. Beberapa kali di starter tidak juga menyala.
Dan kali ini dia dibuat ketakutan ketika terdengar suara tawa perempuan menggema saling bersahutan. Muharram yang tersadar segera membaca ayat kursi berulang-ulang. Disusul kemudian pikirannya yang terfokus pada ketiga payung di bangku belakang. Sambil terus membaca ayat kursi, dia meraih payung tersebut dan melemparkannya keluar. Perlahan suara tanpa wujud itu pun lenyap dengan sendiri. Pada akhirnya, dia mengucap syukur alhamdulillah setelah dengan berupaya keras mobilnya hidup kembali. Sesegera, Muharram meninggalkan komplek pemakaman. Sepanjang perjalanan dia merasa sangat tegang atas pengalaman yang baru saja dialami. Ditambah lagi, kemunculan beberapa burung hantu yang berterbangan di depan kaca mobil seakan mengikutinya. Perasaannya agak lega setelah berjalan sekitar 3 km. Muharram yang melihat sebuah warung nasi kucing memutuskan istirahat sebentar untuk minum dan makan serta menenangkan diri. Di warung tersebut, Muharram berkeluh kesah dengan penjual tentang kejadian itu. Dia juga mengecek uang yang diterima dari 3 wanita tadi. Tidak ada yang aneh. Apa yang dipegangnya memang benar-benar uang asli. Si penjual yang mendengar cerita Muharram menuturkan, kalau memang di kuburan itu sering terjadi hal di luar nalar. Sopir mikrolet maupun tukang ojek menjadi sasaran yang sering dijebak dan disesatkan di komplek kuburan yang dikenal angker dan menyeramkan itu. Untung saja sampean bisa selamat, Kang. Biasanya, orang-orang yang disesatkan menghilang beberapa hari, kemudian kembali dalam keadaan gila. Bahkan ada yang hanya tinggal nama. Ucap si penjual dengan nada ikut prihatin. Dia juga menuturkan kalau salah satu dari 3 kuntilanak itu juga membeli nasi kucing kemarin malam. Si penjual tahu jika yang membeli adalah sosok kuntilanak. Karena setelah memborong semua dagangannya, sosok itu lenyap entah kemana. Muharram menyimak penuturan si penjual dengan serius. Dia ikut terbawa dalam kisah demi kisah menyeramkan tentang pemakaman, di mana dia mengantarkan 3 wanita yang diketahui sebagai sosok kuntilanak. Dia merasa bersyukur karena tidak terjadi hal buruk yang menimpa, seperti kebanyakan korban lain. Dari kisah si penjual, tidak diketahui secara pasti siapa sebenarnya sosok kuntilanak tersebut. Ada yang menduga kalau sosok penunggu makam ada sebelum dibuat kuburan itu. Ada pula yang berpendapat kalau mereka adalah jelmaan dari wanita yang meninggal tidak layak dan dimakamkan di sana. Muharram mengucap terima kasih, lalu berpamitan pada penjual tersebut. Lalu dia pulang tanpa memperhatikan para penumpang yang menyetop mikroletnya. Dia terus melaju dengan pikiran masih membayang. Ketika melewati satu kawasan yang menjadi salah satu persinggahan 3 kuntilanak tadi, perasaan Muharram kembali dibuat merinding. Ternyata kawasan yang dilihatnya sebagai pusat perbelanjaan adalah semak belukar yang gelap gulita. Lokasi tersebut merupakan tenggangan perbatasan 2 desa, yang juga terdapat 2 pohon beringin berjajar. Pohon besar yang satu tampak sudah rapuh dan mulai bertumbangan dahannya. Muharram yang dicekam kengerian terus melajukan angkotnya. Dia berharap selamat sampai rumah dan tidak ada rintangan apapun. Pasca kejadian misterius itu, pendapatan Muharram justru semakin meningkat. Pendapatannya tidak seperti hari-hari biasa yang hanya cukup untuk makan dan minum, serta memberi uang belanja ke anak istrinya. Sampai saat ini, Muharram masih dirundung antara percaya dan tidak percaya dengan kejadian yang dialaminya.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.